can't stay. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 tahun tidak bertemu, akhirnya bertemu lagi. Selamat tahun baru, semoga kita semakin produktif, semakin semangat, ya kan? Kalau masih ada COVID, ya udahlah ya. Kita mah diam di rumah aja ya. Nah, 2022 ini niatnya sih pinginnya bikin video lagi lain dan kasih semangat terus supaya nggak males, karena kebanyakan malesnya daripada rajinnya nih. yang mau dibahas hari ini mungkin banyak teman-teman yang nanyain, kayaknya lu kemana aja, ya lu apa kabarnya sih gitu, lu kenapa akhirnya mutusin hijab gitu. Itu akan saya jawab di sini karena saya emang males ngetik aja kalau panjang-panjang gitu ya. Jadi gini, kalau ditanya lu kemana aja, kabar lu? Kabarnya baik, alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Nggak kemana-mana juga karena emang sekarang itu sebenarnya lagi ngurangin buat main medsos. Kenapa? Karena kepingin aja gitu, kayak gue tuh lumayan edik banget sama yang namanya Instagram ya. Jadi suami gue tuh sampai ngasih tahu gitu, gue tuh kayak waktu dulu tuh kayak mau tidur buka Instagram, ngapain lengah dikit gitu Instagram yang gue cek. Nah, mulai dari protesan kayak gitu tuh akhirnya gue mikir sendiri, juga ya gila ya, gue tuh lumayan edik banget sama Instagram tuh. Jadi dikit-dikit emang dulu sering banget buka Instagram. Nah, terus akhirnya gue tuh sempat baca-baca gitu, gimana sih caranya buat apa namanya, mengurangi sedikit keedikan itu. Akhirnya nemuin nih salah satu cara gitu, kayak ya udah coba aja nih, coba seminggu dulu, 3 hari dulu, waktu itu 3 hari ya kan. Sulit kan ya, sulit banget gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk nge-delete Instagram. Ya udah, habis itu bisa tuh 3 hari. Waktu itu kan mulai 3 hari, karena nggak bisa ya, hari kedua tuh gue udah nggak kuat gitu. Akhirnya gue mulai lagi 3 hari tuh gue delete gitu. Akhirnya bisa. Terus ya udah, jadi keterusan, jadi seminggu, sebulan, dan akhirnya sempet download juga di Instagram lagi. Terus download, buka-buka sedikit tuh udah jadi kayak bingung gitu kan, karena kan udah lama banget nih nggak tahu kondisinya gimana gitu kan. Terus pas buka lagi tuh kayak aneh gitu, jadi ngerasa aneh. Terus akhirnya ya udah, ada aja gitu, asal ada di handphone tapi jarang dibuka. Sekarang emang jarang dibuka. Itu paling kalau misalkan ada yang suruh posting baru buka Instagram, baru lihat-lihat gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang perlu diposting atau nggak ada yang perlu di share, enggak. Karena ya gue juga lagi ngerasain apa ya, lagi dapet hype-nya buat seru sama dunia nyata gitu. Maksudnya kalau di sosmed tuh kan kita kayak dapet apa ya, maksudnya dapet gambaran lain di otak gitu ya, kayak gila seru banget gini-gini gitu kan. Nah,
itu tuh udah nggak gue dapetin lagi di Instagram gitu, karena udah lama nggak main gitu kan. Akhirnya jadi asiknya sama dunia nyata gitu. Jadi nggak kemana-mana, ada aja. Mungkin kalau ada yang penting doang baru deh gue main Instagram atau buka Instagram gitu ya. Terus yang sering lagi ditanyain, kenapa akhirnya mutusin buat hijab? Nah, ini lah ceritanya itu sebenarnya maunya udah lama, tapi awal nikah itu sempet pakai hijab awal nikah, tapi masih sempet buka tutup waktu itu. Karena jadi kalau ada kerjaan buka, kalau nggak ada ya udah. Nah, pas 2020 ya kalau nggak salah, kan awal pandemi itu kerjaan juga udah beres, terus dan nggak mungkin ada kerjaan saat itu karena kondisi pandemi baru masuk banget Indonesia gitu. Akhirnya gue tuh mutusin untuk coba lagi gitu awalnya. Nah, terus tiba-tiba ada kejadian nih beruntun yang akhirnya lebih mantepin gue untuk udah deh nih, kayaknya ini saatnya lo buat rubah diri lo gitu. Rubah dalam artian bukan hanya fisik ya, maksudnya pakai hijab bukan hanya itu gitu. Maksudnya kayak udah deh lo coba mindset gue tuh jadi kerubah aja gitu. Jadi nggak mikirin terlalu yang duniawi banget gitu. Maksudnya jadi agak sedikit ngerubah otak untuk pikiran otak gitu ya, untuk kayak udah deh gitu, yuk bisa yuk gitu. Karena ada itu tadi, karena ada kejadian beruntun yang akhirnya bikin udah deh yuk gitu, memutuskan untuk mindset hidup dirubah. Awalnya itu karena iya itu sih, karena beruntun itu sih kayaknya. Ditambah lagi karena beruntun itu ada kejadian kehilangan 3 anggota keluarga dalam 1 tahun. Itu langsung merubah mindset, dalam artian gila ya, hidup orang tuh nggak ada yang tahu banget gitu. Jadi gue berpikiran untuk gimana caranya gue nih jangan sampai banget nyawa gue diambil terus gue nggak ada bakal apa-apa. Intinya gitulah gue mikirnya. Sederhananya tuh kayak gitu. Cuman udah ngomong. Terus pertanyaan yang sering ditanyain lagi adalah kenapa akhirnya mutusin hijab. Nah, ini sebenarnya panjang banget ceritanya ya, cuma kita bikin pendek aja. Ya, siapa tahu menginspirasi. Siapa tahu ya, namanya juga bisa cerita maksudnya. Jadi sebenarnya awalnya itu udah dari awal nikah mencoba untuk gue hijaban deh, tapi masih buka tutup. Maksudnya kayak kalau ada kerjaan baru buka, kalau enggak ya kayak gitu masih kayak gitu ya, mut-mutan lah, masih belum yang ya udah sebelum gitu. Terus akhirnya sampai di tahun 2020 kalau nggak salah ya, 2019 akhir terus masuk 2020 banyak kejadian beruntun yang akhirnya mengubah pola pikir gue secara pribadi gitu. Jadi tahun 2020 itu kehilangan 3 anggota keluarga dalam 1 tahun.
maksudnya dari situ tuh langsung mikir gitu, gila ya gitu, umur tuh nggak ada yang tahu banget gitu. Bisa aja gue hari ini sehat, terus besok gue nggak ada gitu. Terus gue tuh langsung mikir, gila apa yang bisa gue bawa nih nanti gitu, apa yang bisa ngeringanin gue nih. Gue intinya gini, mindset gue saat itu gampangnya tuh kayak gue takut masuk neraka nanti gue gosong gitu. Nah kan itu awalnya sebenarnya. Itu awalnya sampai akhirnya gue mulai baca-baca tentang agama sedikit gitu. Terus gue nemu kata-kata yang menurut gue ini tuh benar gitu. Maksudnya ini benar, ini bisa dijadiin untuk acuan hidup gitu. Maksudnya kata-kata yang selama ini menurut gue mungkin oh iya gitu, oh iya aja, tapi nggak gue lakuin gitu loh. Nah akhirnya gue menemukan satu titik di mana gue berbicara sama diri gue sendiri untuk udah yuk kita berubah yuk gitu. Maksudnya kita belajar untuk hidup lahir gue itu karena Allah, gue hidup sekarang itu karena Allah, gue kembali nanti itu karena Allah. Nah itu prinsip yang gue pegang sekarang. Itu kata-kata yang bikin gue langsung oh iya bener gitu. Itu yang selama ini gak gue pikirin. Tapi sebenarnya kan hal kayak gitu tuh emang mesti ditanemin ke diri sendiri gitu. Maksudnya biar kita juga tahu gitu, iya benar gitu. Kita kan di sini juga karena Allah. Kalau Allah udah gak mau kita di sini kan dia cabut aja gitu kan, nyawa kita gitu. Ya kita deh di sana gimana. Nah itu akhirnya gue mutusin untuk udah deh gue mencoba untuk memperbaiki diri gue sendiri. Akhirnya mencoba untuk mulai rajin sholat gitu, terus rajin coba ngaji lagi, terus ya dari situ akhirnya nemu sendiri untuk ngerasa kalau hal yang dirubah dengan niat baik itu hasilnya juga baik gitu. Maksudnya gue ngerasa diri gue lebih tenang, gue merasa diri gue lebih pemikirannya rasional lah gitu, nggak yang dikit-dikit emosi gitu. Dulu kan gitu ya, emosian banget anaknya, kayak ada apa dikit langsung gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih ya udah mikir dulu. Nah sekarang lebih bisa mikir lah intinya gitu, jadi nggak yang terlalu menggebu-gebu banget hidupnya. Dan dari situ akhirnya ngerasa ya udahlah gitu, mungkin emang udah saatnya pakai hijab gitu. Toh juga nggak ada ruginya buat gue, lebih banyak manfaatnya dibandingkan ruginya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kalau ditanya kerjaannya gimana, kalau gue rasa semua orang punya porsinya masing-masing lah intinya gitu. Kalau misalkan emang ada pasti ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Maksudnya nggak usah diada-adain, kalau nggak ada ya berarti emang nggak ada gitu. Setiap orang punya porsinya masing-masing, itu intinya. Jadi gue nggak pernah ngambil pusing. Sekarang nggak ngambil pusing hal apapun, nggak ngambil riuh hal apapun, nggak juga kepengen ngeribetin diri gue sama hal apapun gitu. Intinya gue cuman memegang prinsip yang gue yakini, gue memegang prinsip untuk kehidupan gue sendiri, gue tidak menggurui orang lain, dan gue tidak merepotkan orang lain. Intinya itu gitu. Nah mungkin teman-teman juga yang udah ketemu gue gitu, lu pakai hijab nanti jadi nggak asik lu gitu kan. Kalau kita pakai logika yang nggak neko-neko
kok buat ibaratnya buat diri kita ya asik-asik aja, dibawa asik aja, karena nggak semua orang yang hijrah akan menjadi seseorang yang menggurui gitu. Karena gue juga bisa menempatkan diri lah, intinya gue selalu berprinsip segala sesuatu yang gue yakini itu adalah buat diri gue, bukan buat orang lain. Tapi kalau sekedar sharing ya sharing aja, cuman kan gue nggak memaksakan orang lain untuk ikut ngerasain apa yang gue rasain gitu teman-teman. Ceritanya tuh gitu, intinya gitulah. Kalau diceritain detail pegel mulut gue ngomong mulu udah, intinya gitu. Jadi ya kayak gini lah saya yang sekarang. Masih sama aja, masih begini-begini aja, masih nggak ada yang serem dari gue. Serem tuh dalam artian kan orang mikirnya ntar gue jadi guru agama gitu ya kan, jadi ngeguruin orang mulu. Enggak akan gitu. Setiap orang punya prinsip masing-masing, jadi kita nggak usah ngerepotin hidup orang, karena gue juga nggak mau diribetin sama orang gitu ya kan. Ya udah deh, kita akhiri saja cerita-cerita hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada yang bisa diterima dari ceritanya. Mohon maaf kalau ada salah ngomong ya, maafin aja deh, walaupun lebaran masih lama ya kan. Terus semoga kita bisa ya sama-sama lebih produktif lagi di tahun 2022 ini ya. Lebih semangat deh kita nih, yuk anak muda. Gak mudah sih ya, lumayan lah anak muda menjelang tua. Yuk kita semangat lagi, ngapain gitu. Kita harus semangat terus ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.